Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk mencari ilmu, untuk berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu din, mempelajari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Nabi yang kita cintai, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang sering dinasihatkan oleh para ulama bahwa kita memahami din kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salafin as-salih, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, generasi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang Imam Malik rahimahullah berkata, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan mengikuti generasi awalnya yang telah baik. Dan dalam mengikuti kaum salaf, Allah janjikan ridha, keridhaan dari Allah, dan Allah janjikan surga. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, radi walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Jadi orang yang mengikuti para sahabat Rasul dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha. Kemudian Allah sebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di surga. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar adalah ketika mengikuti manhaj as-salaf, manhaj sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Az-Zakah, dari kitab Umdatul Ahkam
Dan ana ingin selesaikan hadis-hadisnya dulu. Kita baca semua hadis dari kitab Umdatul Ahkam, baru kita akan bahas zakat secara mendetail, ya, sedikit demi sedikit, supaya kita paham tentang zakat dengan pemahaman yang semestinya. Baik, kita masih berbicara tentang hadis yang pertama tentang kewajiban zakat. Hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, dalam pertemuan yang lalu dia berkata, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau utus ke Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka apabila engkau mendatangi mereka, dakwahkan agar mereka bersyahadat, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ahlul kitab bukan orang Islam, ahlul kitab bukan orang Muslim, karena Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini bantahan kepada orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inhum ata'u laka bidzalik, apabila mereka mentaati engkau, fa akhbirhum, maka kabarkan pada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam, di setiap hari dan malamnya. Fa inhum ata'u laka bidzalik, apabila mereka mentaati engkau, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim shadaqatan, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang di sini maksudnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat ini diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang fakir, kepada orang miskin dari kalangan mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mentaati engkau, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka janganlah engkau mengambil harta yang bagus-bagus, yang terbaik dari harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin baru sampai faedah yang ke-11, ya, bahwa dakwah, ajakan untuk menunaikan zakat ini setelah sholat, rukun yang ketiga, menunjukkan bahwa zakat ini merupakan ibadah maliyah yang paling kuat, ya. Dan di sini tidak disebutkan puasa dan haji, tidak disebutkan puasa dan haji. Apa alasannya? Siapa yang ingat? Ahsan, barakallahu fiik. Karena belum diperlukan puasa dan haji, karena ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, ya, walaupun tahunnya tahun 10 Hijriyah. Oleh karena itu dakwah, ajakan untuk puasa dan haji diakhirkan. Dakwah untuk puasa dan haji diakhirkan. Dan alhamdulillah ikhwah yang Allah muliakan, sekitar berapa bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang pada kita semua untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Faedah yang ke-12, annal witra laysa bi fardhin. Witir tidak wajib. Witir itu tidak wajib.
Dan ini merupakan mazhabnya jumhur ulama. Ya. Kenapa? Karena Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal sebelum wafatnya beliau. Dan ini kan tahun 10 Hijriah ya. Rasulullah SAW wafat setelah pulang haji, jadi sangat dekat dengan wafatnya Nabi SAW. Antara diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman dengan wafatnya Nabi SAW itu enggak lama. Dan perkara sholat witir dan mengamalkan sholat witir itu sudah mustaqir. Artinya kaum muslimin sudah melaksanakan itu dan menjadi kebiasaan kaum muslimin. Maka pendapat jumhur lebih tepat bahwa sholat witir sunnah hukumnya, bukan wajib, sebagaimana mazhabnya Hanafiyah. Faedah yang ke-13, fikih yang ke-13. Jadi kita pelan-pelan mempelajari fikih dari hadis ini ya, karena banyak sekali faedah dan sangat manfaat buat kita. Kita baca hadis ini pelan-pelan sambil tadabburi, begitu juga baca Quran pelan-pelan ditadabburi, banyak manfaatnya. Anna minal hikmati fi fardhi zakah saddi hajatil fuqara. Di antara hikmah kewajiban zakat adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Di antara hikmah diwajibkannya zakat adalah untuk menutupi kebutuhan hajat orang-orang miskin, fakir miskin. Ini hikmah zakat ya. Dan ikhwah yang Allah muliakan, bagi yang punya harta lebih kemudian dia punya zakat, dia bisa serahkan ke amil zakat. Nanti akan Anda jelaskan siapa yang dimaksud dengan amil zakat, atau dia serahkan dan bagikan sendiri. Dan ketika menyerahkan dan membagikan uang zakat atau harta zakat itu harus dipastikan tepat sasaran, karena kalau tidak tepat sasaran belum sah zakat antum ya. Diberikannya kepada orang, diantaranya kepada fakir miskin. Dan subhanallah ya, banyak diantara kita ikhwannya Allah muliakan hidupnya kekurangan, hidup kekurangan, tapi enggak mau minta-minta, dan dia tidak menampakkan kepada kita kekurangan. Ketika kita tahu hidupnya kurang, dia berhak dapat zakat. Ini yang berhak ya, dapat zakat. Atau nanti kalau kasih ke amil yang cari data, dia berhak atau tidak ya. Makanya setiap yang mengajukan untuk minta dana zakat, yang bagus itu didata, datanya, pengemasukannya bagaimana, pengurangannya, pengeluarannya bagaimana, supaya tepat sasaran, tidak asal memberikan. Karena di dunia ini ikhwan, ada orang miskin, betul miskin, dan dia minta, ini alhamdulillah dikasih. Ada orang miskin tapi enggak minta-minta, ada. Tapi yang parah, ada orang kaya merasa miskin terus, bahkan minta lagi ya, padahal dia harus bayar zakat. Nah, di nomor 13 hikmah dari diwajibkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, tentunya fakir miskin.
Yang ke-14, jawazul amri bil mujmal, bolehnya memerintahkan sesuatu dengan mujmal. Mujmal ini tanpa terperinci, tanpa perincian, secara global. Alasannya apa? Li'annahu lam yubayyin fil hadis miqdar as-sadaqah wala ansiba'aha walam yadhkur min asnafiha illa al-fuqara. Karena di hadis ini tidak dijelaskan kadar sedekah, kemudian juga tidak dijelaskan tentang nisabnya, kemudian juga tidak disebutkan asnafnya kecuali fuqara. Padahal dalam zakat ada aturan, ya, ada qadr sedekahnya, ada nisabnya, yang insya Allah di hadis kedua kita bahas tentang nisab zakat, ya. Walaupun hadisnya singkat, tapi itu memberikan pemahaman kepada kita tentang berapa nisab zakat secara terperinci, dari emas perak, dari hewan peternakan, dan dari zakat pertanian di hadis setelah ini, ya. Dan itu penting sekali untuk kita pahami, ya. Jadi memerintahkan secara mujmal ini boleh, ya. Jadi kata Rasul, wahai Mu'ad, kalau mereka taat kepada engkau, mentaati urusan sholat, habarkan pada mereka, mereka punya kewajiban bayar zakat, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Global Rasul menyebutkannya, tapi sudah dipahami bahwa zakat itu ada aturannya. Yang ke-15, faedah yang ke-15, jawazu sarfi zakah ila sinfin wahidin minal asnafi thamaniyah, bolehnya mendistribusikan zakat kepada satu golongan dari 8 golongan. Artinya tidak mesti diberikan kepada semua 8 asnaf itu. Kalau memberikan kepada salah satunya itu cukup. Dan di sini disebutkan salah satu dari 8 asnaf. 8 asnaf yang dimaksud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah 60. Ya, antum catat dan ingat-ingat. Allah taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Ini ayat berbicara tentang 8 asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat. Antum perhatikan, memahami ayat ini kita tidak akan mungkin salah ngasih zakat. Jadi kalau kita perhatikan, Allah bilang innama ini adatul hasr, pembatasan. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah, maksud sedekah di sini zakat, sedekah wajib. Lil fuqara, yang pertama untuk orang-orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Ini subhanallah ada perbedaan pendapat dari ulama, belasan bahkan lebih, tentang siapa yang dimaksud fakir dan miskin. Subhanallah, ya. Anda punya buku 2 jilid tentang fuqara dan masakin, khusus bahas ini. Jadi pertama sedekah ini untuk fuqara, untuk masakin. Nanti kita pada waktunya akan bahas apa itu fuqara, siapa yang dimaksud dengan fuqara, siapa yang dimaksud dengan masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Yang ketiga untuk amil zakat. Baik ikhwan, secara singkat Anda akan jelaskan tentang amil. Amil itu siapa?
Siapa yang bisa? Amil dari kata amala ya'malu, orang yang bekerja. Isim fa'ilnya amil. Tapi yang dimaksud dengan amil, betul-betul amil, adalah yang diangkat oleh pemerintah, bukan yang diangkat oleh kita atau mengangkat diri. Makanya yang di masjid-masjid secara mendadak bikin panitia penerima zakat itu bukan amil, kecuali kalau dia memang ditugaskan, dia punya badan dari Baznas dari pemerintah, ya, swastanya lembaga amil zakat. Kalau orang sudah kerja di LAS atau Baznas, ini yang resmi. Selain itu tidak resmi. Apakah ada konsekuensinya, ikhwan? Ada konsekuensinya dari sisi hukum. Tidak sembarangan. Misalkan ada sekelompok orang, organisasi, belum masuk kelas atau perorangan, kemudian datang kepada dia orang kaya, dia bilang, ini uang zakat saya. Berapa uang zakatnya? 500 juta misalkan. Ditaruh di organisasi itu, organisasi keislaman misalkan, atau grup keislaman, ya, dikasih bulan zakat dia misalkan bulannya Muharram, dan bulan zakat itu uang itu harus disalurkan kepada yang berhak. Selesai. Kalau tidak selesai, yang muzaki berdosa, yang dititipi berdosa. Berbeda ketika ditaruh di Baznas atau LAS. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan Allah muliakan, ketika kita menyerahkan kepada selain amil yang resmi, ya, seandainya uang zakat itu atau harta zakat itu hilang, antum masih tetap harus mengeluarkan zakat, belum gugur. Karena apa? Karena belum ngasih kepada amil resmi. Beda ketika ngasih kepada LAS atau Baznas, dah beres antum, dah gugur kewajiban zakatnya, ya. Kalau hilang, kita lihat. Makanya antum yang dititipi uang zakat jangan senang, ya. Waduh, dapat uang zakat senang, ndak akhi, tanggung jawab. Ustadz yang dititipi uang zakat tanggung jawab di hadapan Allah. Ngerti ndak? Ya, segera keluarkan, jangan disimpan, apalagi buat jalan-jalan, ya, gak boleh. Banyak hukumnya. Kenapa harus resmi dari pemerintah? Karena antum melihat hadisnya jelas. Rasulullah SAW ketika di masa beliau itu, Rasulullah SAW menugaskan sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, sebagai pengambil dana zakat, ya. Makanya bisa maksa, ya. Makanya Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, amil pertama Rasul SAW, karena Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan, ambil wahai Muhammad dari harta mereka, sedekah mereka, zakat mereka, yang fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Rasul pertama kali, Rasul memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab, bahkan ikhwah yang Allah muliakan, ambil ini itu bisa ngambil secara paksa orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau sekarangnya mungkin sama dengan pajak, dirjen pajak, itu ambil. Saya tanya, panitia yang di masjid bisa ngambil secara paksa? Bukan amil, makanya, ya. Nanti ada faedah yang kita baca lagi, ya. Kalau orang
sekarang kalau misalkan orang pajak ya, orang yang wajib pajak dia nggak mau bayar pajak, ada sanksi tidak? Ada undang-undangnya. Anda baca Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Sanksinya sanksi administrasi plus sanksi atau pidana. Luar biasa, akhi. Orang yang bayar zakat, sanksi administrasinya bisa didenda, ya kan? Kemudian bisa dinaikkan dan seterusnya, ada aturannya. Atau kalau misalnya sanksinya sanksi pidana, itu penjaranya minimal 6 bulan sampai 6 tahun. 6 bulan sampai 6 tahun plus bayar pajaknya 2 sampai 4 kali lipat. Itu seperti itu. Nah, ambil zakat itu bisa ngambil paksa harta orang yang tidak ngebayar zakat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wasyatro malihi, sebagian hartanya diambil. Cuma pendapat yang lebih tepat tidak, ya. Dan ini pendapat yang Anda pilih. Jadi setengah hartanya nggak diambil. Tapi sebagian ulama bilang ambil juga setengah hartanya, karena ada hadis dan hadisnya di pertentangan sama ulama. Jadi faedah yang keberapa tadi, ikhwan? 15. Bolehnya ngasih zakat kepada satu golongan dari 8 golongan. Yang ketiga amil. Yang keempat tadi apa? Wal mu'allafat qulubuhum, para mu'allaf. Nah, ini mu'allaf juga anehnya, akhi. Itu salah orang kadang, ya. Orang yang baru masuk Islam mu'allaf, betul mu'allaf, tapi jangan dibilang mu'allaf terus. Sudah 20 tahun tetap mu'allaf. Ya kalau gitu para sahabat mu'allaf, ya. Dan mu'allaf juga ada aturannya, ada maknanya. Nah, kemudian yang ke berapa? 5, untuk wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Yang keenam wal gharimin, untuk orang yang berhutang, terlilit utang. Tapi perlu perhatikan, utangnya utang apa dulu? Ya, kalau pinjol nggak bisa, utang riba nggak bisa, akhi. Utangnya untuk kebutuhan primer. Kalau misalkan utang, Anda terlilit utang, kenapa? Anda beli motor moge, Anda dapat nih zakat nih, ya enggak, akhi, enggak bisa, ada aturannya, ya. Wal gharimin, orang yang, ya. Kemudian apa lagi? Wabnis sabil, dan wabnis sabil, wa fi sabilillah, yang ketujuh, dan untuk di jalan Allah. Ini agak luas pembahasannya juga, masya Allah, ya. Kemudian yang ke 8 wabnis sabil, dan anak jalan atau musafir, ya, musafir. Kemudian Allah bilang faridatan minallah, ini merupakan kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang ke 16 masyru'iyyatu sarfi zakah ila fuqara al-makan alladhi wajabat fihi, disyariatkannya menunaikan zakat kepada orang-orang fakir di tempat tinggal dia, yang dia wajibkan di situ. Misalkan kita punya rumah di Bekasi, kita keluarkan zakatnya di mana? Di Bekasi. Asalnya seperti itu. Karena zakat mal terkait dengan tempat. Kalau zakat fitrah terkait dengan, zakat fitri terkait dengan badan. Kita badannya di mana ketika kita mengeluarkan zakat? Insyaallah nanti kita bahas.
Binaan ala anna dhamir, jadi dalilnya kalau antum melihat hadis, ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi ulama terjadi silang pendapat. Tapi kita suka baca begini supaya tahu ilmunya. Lihat ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, himnya domir, orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin, fakir mereka. Mereka, domir kata ganti ini kata ulama, ada yang memaknainya kepada di tempat mereka, ada yang memaknainya secara umum kaum muslimin. Yang memaknainya di tempat mereka yang wajib zakat di tempat itu. Tetapi kalau himnya kembali kepada kaum muslimin, wajib zakatnya kepada secara umum kaum muslimin. Ya. Dan Anda bacakan pendapat dari Syekh Fauzan, Abdullah Fauzan. Beliau berkata, bagi pendapat yang domirnya kembali kepada kaum muslimin secara umum, fayajuzu naqluha ila baladin akhar, boleh dibayarkan, didistribusikan di tempat lain, di kota lain, limaslahatin rajihatin, karena ada maslahat yang unggul. Seperti apa? Seperti misalkan di negeri tersebut atau kota tersebut, di tempat lain tersebut ada orang-orang fakir yang sangat membutuhkan, yang lebih butuh, auli qaribin muhtaj, atau alasannya ada saudara kerabat kita yang membutuhkan, au nahwi dzalik. Hadza huwal adhhar. Ini pendapat yang lebih zahir. Ya. Ini makul pendapatnya dan lebih zahir, ya. Jadi ketika antum punya kerabat yang miskin di kota lain, itu yang lebih berhak untuk dikasih zakat, ya, selama kerabat antum bukan jadi tanggung jawab antum kasih uang nafkahnya. Tapi kalau misalkan tanggung jawab antum di rumah kerabat yang dinafkahi, ini tidak boleh. Tidak boleh kita keluarkan zakatnya ke yang kita tanggung jawabi untuk memberikan nafkah ke mereka untuk makannya, minumnya dan seterusnya. Faedah yang ke 17. Nah, ini penting dari 17 ini, ikhwan. Anna sahibal mal. Sahibal di sini artinya si muzaki, sahibal mal. Jadi yang wajib bayarkan zakat istilahnya muzaki. Yang berhak menerima zakat istilahnya mustahik. Ada muzaki, ada mustahik. Ini istilah yang wajib kita pahami. Artinya yang seyogyanya kita pahami. Ya. Muzaki itu sahibul mal, orang yang punya harta, ya. Sahibul mal idzam tana'a min daf'i zakah, kalau dia menolak, tidak mau membayar zakat, ukhidat minhu bighairi ikhtiyarihi. Siapa yang tahu artinya? Ukhidat minhu bighairi ikhtiyarihi, diambil darinya secara paksa, ya, diambil darinya walaupun dia tidak mau, dipaksa. Siapa yang bisa ngambil secara paksa, ya ikhwan? Mengurus masjid dimasukin penjara, akhi. Mengurus masjid. Iya, dari sini ikhwan antum tahu, ya, hebatnya orang yang ngambil zakat di masa Rasulullah SAW, di masa khilafah, ya. Jadi punya wewenang. Itulah amil. Amil itu seperti itu, yang diangkat oleh pemerintah. Kalau sekarang model seperti apa? Tadi pajak. Antum kalau nggak bayar pajak, susah administrasi antum. Ngurus ini, ngurus itu, beli ini, beli itu, susah nggak?
Susah kan? Zaman sekarang apalagi harusnya lewat pajak semua kan? Nah, itu ya. Baik. Jadi kalau sahibul mal, si muzaki yang sudah berhak mengeluarkan zakat itu, dia punya harta, dia nggak keluarkan, dia nggak mau, dia nolak, didatangi, diambil itu, dihitung harta yang nampak. Kalau misalkan onta sudah lebih 5, ambil tuh 1, ya kan? Nah, itu, iya, dihitung akhi. Tu'khadhu, dasarnya diambil dari orang kaya mereka, ya, diberikan kepada orang miskin, diambil, ya kan? Kalau diambil artinya apa? Mesti ada yang datang, ya kan? Diambil, karena tidak semua orang sadar bayar zakat, mungkin karena lupa, mungkin karena nggak tahu, dan seterusnya, banyak sebabnya, banyak sebab, ya. Wabtabro biha zimmatuhu zahiran la batinan. Ingat ikhwan, wabtabro zimmatuhu zahiran la batinan. Ini ada fikih yang sangat menarik. Jadi kalau kita baca yang disebutkan sama ulama, itu mengandung pemahaman yang luar biasa, fawaid itu. Secara zahir, kewajiban tanggungan dia berzakat tabro. Tabro ini dia sudah cukup, artinya tidak dituntut lagi. Karena apa? Sudah dikeluarkan. La batinan, tetapi secara batin belum, di hadapan Allah belum. Karena apa? Dia tidak ada niat mengeluarkan zakat, karena dipaksa. Karena mengeluarkan zakat itu, ikhwan Allah, ya kan, harus didasari dengan niat, ya. Makanya nanti pelajarannya, mengeluarkan zakat itu dengan niat. Ada orang punya 1 miliar, ya, 1 miliar, masya Allah, tiap setengah tahun dapat semiliar. Kemudian dia bilang, saya, ya, tidak mengeluarkan zakat, tapi saya mengeluarkan sedekah, dan tiap bulan lagi sembako saya keluarkan, kemudian ada sumbangan saya beri, ya, ada yang minta donasi saya kasih, bencana alam saya kirim, tapi saya nggak keluarkan zakat. Gugur nggak dari kewajiban zakat? Tidak gugur. Harus ada niat dia keluarkan zakat, ya. Antum sedekah dengan setengah harta antum, kalau misalkan tidak niat zakat, belum gugur dari niat zakat, dari zakat. Oleh karena itu, ketika orang nggak mau bayar zakat, diambil secara paksa oleh pemerintah kaum muslimin, misalkan diambil secara paksa, ini secara zahir dia sudah bayar zakat, tapi secara batin belum. Ini yang dijelaskan sama ulama. Jadi masalah niat dalam zakat ini penting, ya. Dan faedah ke-17 ini, masya Allah, jadi ambil itu bukan yang dibikin sendiri, tapi harus resmi. Bahkan ikhwannya Allah, ya kan, ini Anda ingatkan bagi orang-orang yang suka buka donasi, mengumpulkan donasi, kemudian diendapkan itu uang orang, ya, ini bisa dikejar, akhi, bisa ditangkap, betul tidak? Iya, apalagi kalau disalahgunakan. Makanya kalau secara umum orang terima donasi itu harus hati-hati. Kalau misalnya ada orang yang ingin celakakan antum, ngirim donasi sekian, nggak taunya dia cuci uang, gimana coba? Ya. Nah, kalau resmi, Basnas, antum kasih ke Basnas, kasih kelas, itu masya Allah, ya. Maka
Makanya bagi pengumpul donasi, ya, niatnya baik, masya Allah. Tapi niat yang baik itu harus dengan apa? Dengan ilmu. Kan ulama kita sudah bilang, al ilmu qabla al qaul wal amal. Ya, makanya semangat saja nggak cukup, harus dengan ilmu. Ada orang mengumpulkan donasi ini, donasi itu, donasi ini. Pertama, dia menghantarkan diri dia untuk terfitnah dengan harta, kan itu uang umat. Nah, teringat nasihat guru-guru kita dulu, ya, hatta nasihat Ustaz Yazid rahimahullahu taala, ya, dia bilang ngapain ngumpulin donasi, ya, itu uang umat. Dan banyak kejadian orang nggak amanah. Kemudian juga harus berilmu, dan betul gitu, ya. Banyak kejadian ikhwan yang Allah muliakan, ya, kejadian kemarin ACT kan, ya, itu karena ada masalah kan gitu. Intinya kita harus berilmu. Al ilmu qabla al qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal, ya. Nomor 18, anna zakata la tusrafu li kafir. Zakat itu tidak disalurkan, tidak didistribusikan kepada orang kafir. Apa alasannya ikhwan? Di hadis ini, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada orang fakir kaum muslimin, ya. Jadi tidak diberikan kepada orang kafir, ya, kecuali nanti ada pengecualian, asnaf muallafat qulubuhum, itu ada pembahasan secara apa? Khusus. Tapi itu pun siapa gitu, bukan hanya sekedar fakirnya saja, ya. Dibahas tentang zakat ini, masya Allah, luas, ya. Dan banyak di antara kita yang nggak paham. Kita punya grup, misalkan grup apalah, ya. Kemudian ada dari kaum muslimin yang karena percaya sama kita, sama antum, anda nitip uang zakatnya, ya, dibikin sunduk zakat, padahal bukan amil. Kemudian uangnya ngendap sampai setahun. La haula wala quwata illa billah. Dosa itu. Karena zakat itu ada bulannya. Beda kalau sedekah. Kan si orang kaya itu, ana nitip ke antum, keluarkan zakat ana ini, kasih kepada yang antum tahu. Subhanallah, kasihan akhi. Orang percaya sama antum, percaya sama kita, kemudian kita endapkan. Amanah enggak? Ya, makanya ilmu penting, ya, ilmu penting, bukan hanya sekedar apa? Semangat. Kita sering bilang kan, kita harus berilmu, jangan modal semangat. Berilmu, jangan modal semangat. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Itu harta orang. Beda kalau misalkan orang itu kasih, anda sedekah, ya, bukan zakat, ya. Wah, anda ingat grup-grup yang ada, perhatikan ini. Dan anda bicara karena ada, karena dia nggak resmi lah, bukan basnas walalas, ya, bukan yang diangkat dari pemerintah. Ini ada ilmunya, makanya kita bahas. Kita sedikit-sedikit nanti insya Allah kita bahas. Nanti tentang muamalat juga kita bahas, karena ini dibutuhkan, ilmu yang dibutuhkan. Dan ini ilmu ini, ikhwan, dibahas di pesantren, bukan ilmu VIP, bukan. Maksudnya VIP itu orang-orang khusus tertentu saja, enggak, ya. Ilmu ini kalau kita pelajari secara umum, kaum muslimin ngerti semua, ya. Dan di pesantren dibahas ini, dan ada urutannya, gitu.
Makanya kita ketika bahas hadis kan enak, kitab toharo, sholat, kemudian baru zakat, puasa, haji, ya. Kalau kita bahas begitu runut, masya Allah kita berilmu. Makanya pengajian itu ya harus naik level, maksudnya kita punya tahu kebutuhan kita di mana gitu, bukan pengajian asal pengajian ngicip-ngicip ustadz, ya. Ada tematik, bagus tematik, tapi antum harus naik level. Sudah 10 tahun tematik terus, gimana ceritanya? Ya, akidah selesai belum, fikih selesaikan, hadis selesaikan, seperti itu. Faedah yang ke-19, tahdhirus sa'i ala zakati min akhdhi kara'imil amwali fiha li'annahu zulmun li'ilzamihim bima la yajibu alaihim. Peringatan kepada orang yang mengambil zakat, maksudnya ambil zakat. Ini ambil zakat juga amanah ya. Peringatan bagi ambil zakat, as-sa'i ala az-zakat ini, ambil zakat dari mengambil harta-harta yang paling bagus yang dimiliki oleh muzaki. Karena ini merupakan kezaliman, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas mereka. Dipilih-pilih yang bagus-bagus diambil. Ini boleh tidak? Enggak boleh. Rasul bilang wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nah, itu Allahu a'lam bishawab. Anda dengar azan, kita azan dulu, nanti lanjutkan insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan faedahnya dulu ikhwan. Faedah yang ke-20, yuqasu ala dzalika tahdhirus sa'i min akhdhi naqaisil amwal li'annahu zulmun li mustahiqiz zakah. Yuqasu, dikiaskan atas hal tersebut, dianalogikan, dianalogikan atas hal tersebut, maksudnya tidak boleh ngambil harta terbaik. Dikiaskan, dianalogikan, tidak boleh mengambil harta yang jelek, ya. Kenapa? Karena akan merugikan siapa? Penerima, akan merugikan mustahiqi zakah. Sebagaimana kita tidak boleh merugikan orang yang mengeluarkan zakat, begitu juga tidak boleh merugikan yang menerima zakat. Subhanallah, Islam ini indah, adil sekali, dari atas dan bawahnya, ya. Jadi semakin kita paham tentang ilmu Islam, semakin senang kita dengan Islam, agama Islam. Jadi timbangannya jelas. Itulah Islam, itulah agama kita, ikhwan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap sama Allah meninggal di atas Islam, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di atas iman, ya. Ini Islam. Yang ke-21, jawazu da'watil mazlum ala zalimihi bimithli madlamatihi. Bolehnya orang yang dizalimi mendoakan orang yang mendoliminya sesuai dengan kezalimannya. Bolehnya apa? Orang yang dizalimi mendoakan orang yang mendolimi sebatas kezaliman. Kalau misalkan ada orang dolimi antum dengan cara ngambil sendal antum, antum masuk ke sebuah tempat, sendalnya ditaruh, kemudian antum baru beli dari pasar, ya, bagus lagi, milih-milih yang bagus, harganya berapa? Harganya 500.000. Kemudian pas mau dipakai, loh nggak ada,
waduh, diambil pencuri, ya Allah mudah-mudahan dia ketabrak mati. Boleh nggak akhi? Nggak boleh, karena melampaui tindakan kezalimannya, ya. Jadi sesuai dengan kezaliman, sebatas itu. Tapi kalau mau memaafkan itu lebih baik, ya. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan sendal yang diambil sama dia dipakai ke masjid. Itu lebih enak, ya. Tapi jarang yang begitu, akhi. Hatta kita, hatta yang ngaji ini lupa sama yang ngaji. Sendal hilang, ulah kurang ngasem, ya. Sendal baru beli, ya, sudah saya pilih-pilih, kadang nabung dulu, hilang. Itu. Nah, faedah yang ke-22, istijabatullahi ta'ala da'watal mazlum ala zalimihi li'annaha min kamali adlillah ta'ala. Allah Ta'ala mengabulkan doanya orang yang dizalimi, mengabulkan doanya orang yang dizalimi atas orang yang zalim, karena ini merupakan kesempurnaan dari keadilan Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Apa kata Rasul? Wattaqi da'watal madlum, hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena nggak ada hijab antara dengan Allah. Dan itu betul, terbukti banyak sekali. Berapa banyak raja jadi budak karena doanya orang yang didolimi, pangeran-pangerannya dan keturunannya, ya. Berapa banyak orang-orang kaya hancur karena akibat doanya orang yang dizaliminya. Berapa banyak orang yang punya izzah binasa karena doanya orang dizaliminya. Dan banyak kisahnya. Di Bukhari ada Arwa binti Uwais pernah mendolimi sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dituduh menggosok tanahnya, diambil patoknya, diambil, menggosok tanahnya, dan dia dolim terus, dia sebarkan fitnah itu, bahkan sampai dihadapkan, disidangkan ke Marwan bin Hakam, tetap wanita itu dolimi dia. Kemudian Sa'id bin Zaid berdoa, Allahumma in kanat kadhiba fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, apabila wanita ini bohong, wanita ini dusta, butakan matanya, matikan dia di buminya. Apa yang terjadi? Perawi dari asar ini menjelaskan wanita tersebut buta matanya. Tatalamas al-jidar, kalau jalan itu dia nggak bisa jalan biasa, mesti merambat di dinding, dan suatu saat dia masuk lubang di dekat rumahnya, meninggal. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ini Mu'tazilah, Ahmadan, namanya sama-sama Ahmad, tapi Ahmad yang pertama Imam Ahlus Sunnah, Ahmad yang kedua Imam Ahlul Bid'ah, Mu'tazilah. Menteri dia. Dan itu bisa bayangkan, dengan sebab dia Imam Ahmad dan ulama yang lain dipenjara, bahkan banyak ulama yang disiksa tanpa sebab, ada yang meninggal di antara mereka, ya. Makanya ulama terbagi tiga waktu itu, dan dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada yang mengatakan kalau misalkan ditanya sama pemerintah saat itu, kita bilang Quran makhluk, kan mereka menguji ulama, anda mengatakan Quran makhluk atau kalamullah. Kalau mengatakan Quran kalamullah, dipenjara, bahkan bisa dibunuh, ya, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk. Ada yang kelompok pertama dari ulama bilang sudah saatnya kita mengatakan itu nggak apa-apa,
Yang penting hati kita beriman Quran kalamullah, karena nggak kuat. Yang kedua, pakai isyarat. Kelompok yang kedua ditanya, Quran makhluk atau kalamullah? Pakai tangan begini. Zabur, Taurat, Quran, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadhihi maksudnya tangan. Hadhihi makhluqah, maksudnya tangan ini makhluk. Kalau Imam Ahmad enggak, ditanya tetap mengatakan Quran kalamullah. Dengan sebab Ahmad bin Abi Duat masuk penjara, di penjara dia, ya, dan disiksa. Ngeri siksaannya, akhi. Kemudian Imam Ahmad berdoa, ya Allah, karena sebab dia aku dipenjara, dipenjarakanlah dia. Subhanallah. Ahmad bin Abi Duat sebelum matinya terkena penyakit falij, mati sebelah. Ketika orang-orang mengunjungi Ahmad bin Abi Duat, mereka tanya, ma asabaka ya Ibn Abi Duat, apa yang menimpa anda wahai Ibn Abi Duat? Dia bilang, asabatni da'watul imami Ahmad, aku telah ditimpa doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa wallahi, dia bilang demi Allah, amnis fil ayman, tubuhku yang sebelah kanan ini, lau waqa alaihi thubabun laka'anna jibalad dunya saqatat alaihi, seandainya ada satu lalat hinggap, saya merasakan bebatuan gunung-gunung itu meruntuhi tubuhku. Jadi gunung itu meruntuhi tubuhku, saking sakitnya. Cuma lalat saja. Gimana kalau antum sentuh, apalagi dicubit, lalap saja. Antum kalau kena lalat gimana rasanya? Nggak terasa kan? Atau geli saja. Dan dia berkata, wallahi amman nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama, demi Allah, tubuhku yang sebelah kirinya kalau dicincang-cincang dengan alat yang tajam, aku enggak merasakan sakitnya sedikit pun. Ya. Dan Rasul bilang, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Faedah berikutnya, faedah yang keberapa? 23. Itsbatul ilmi wal qudrati was sam'i lillah. Hadis ini menetapkan ilmu Allah, menetapkan kudrah, dan menetapkan as-sam', Allah Maha mendengar. Allah punya sifat ilm, Allah punya sifat kudrah, Allah punya sifat as-sam'. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan kelaziman Allah mengabulkan doa. Ya, Allah mengabulkan doanya orang yang dizalimi. Tentunya Allah Maha tahu, Allah Maha mampu, dan Allah Maha mendengar. Ini yang wajib kita yakini. Terakhir, fadlu Mu'adz ibn Jabal. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau mendapat tugas untuk hal yang sangat besar ini, tugas dakwah, ya. Dan yang Rasul utus bukan orang yang sembarangan. Yang Rasul utus langsung, Rasul utus itu bukan orang sembarangan. Rasul memilih orang yang tepat, dan di sini yang Rasul pilih adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tentang zakat mal mau tanya. Untuk waktu haul 1 tahun itu menghitungnya harus genap 1 tahun 12 bulan atau setelah terkumpul sesuai nisabnya langsung dibayarkan? Ya. Maksud dari haul 1 bulan itu adalah harta itu tersimpan dan mengendap di antum 1 tahun. Misalkan antum dapat harta 1 Muharram,
yang mana harta itu bentuknya misalkan emas atau uang, ada yang transfer dan ternyata uang tersebut ya itu masuk nisab, ya. Sekarang emas itu berapa ikhwan? 1 gram sekarang. Antum coba lihat. 1 juta berapa? 800, masa? Coba antum lihat. Harus lihat sekarang. Coba lihat. Emas antam. Ya. 400. 1.500.000. 1.500.000-an. 1.500.000 lah. Ya. 1.500.000. Nah, emas nanti kita bahas di hadis berikutnya tentang emas itu berapa nisabnya. Ya. Itu khamsu awaq. Khamsu awaq itu kalau dihitung-hitung jadi 85 gram. 85 gram, ikhwan. Nanti kita tafsirnya nanti pekan depan insyaallah. Perinciannya pekan depan. 85 gram berapa kalau diuangkan, dikonversikan ke uang? 1.500.000 berapa? Coba nanti ada yang siap ngitung ya, bantu ngitung ya, pakai ini ya. 127 juta. 127 juta. Nah, misalkan antum ditransfer 127 juta ya, atau 200 juta tahun ini misalkan sekarang Muharram bulan sebentar, atau yang gampang saja, 1 Muharram tahun lalu misalkan, atau tahun sekarang aja ya, tahun sekarang, 1 Muharram tahun sekarang. Baik. Kemudian uang itu ngendap sampai 1 Muharram berikutnya, antum cek lagi masih 127 juta, atau malah nambah jadi 200 juta misalkan nambah. Nah, 200 juta itu antum keluarkan di 1 Muharram atau rentang waktu 1 bulan. Nggak boleh lebih dari Muharram, karena bulan zakat itu 1 bulan. Kata Umar, ini adalah syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian. Kalau lebih dari bulan Muharram berdosa. Nah, kalau seandainya di bulan itu antum punya uangnya masih 200 juta, keluarkan berapa persen? 2,5%. Coba hitung berapa 2,5% dari 200 juta. Nanti ada yang bantu ana ya. 5 juta. Keluarkan 5 juta. Itu zakatnya. Tapi ketika di bulan Muharram, ini seandainya ya, ketika di bulan Muharram antum dapat 127 juta. Kemudian di bulan habis Muharram apa? Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Di Jumada Ula antum kawin lagi. Biayanya habis buat kawinan. Ya. Nah, pas di Muharram berikutnya cuma sisa 10 juta. 10 juta nih. Bayar zakat tidak? Nggak bayar zakat. Ini contoh aja. Ya. Ketika di 1 tahun itu malah turun dari nisab, nggak ada kewajiban bayar zakat. Nah, itu. Misalkan karena ada anak sakit, kadang kan ada kebutuhan. Anak sakit atau ada kebutuhan beli apa, uangnya berkurang sampai di bawah nisab, hatta 100 juta. Pas di 1 Muharram berikutnya 100 juta. Wajib zakat tidak? Tidak wajib zakat kalau antum ngitungnya pakai emas. Ya, itu cara ngitungnya.
di bawah 200 wajib keluarkan, tetap wajib keluarkan. Yang penting di atas nisab atau sesuai dengan nisab, wajib keluarkan. Kalau di bawah nggak wajib. Kalau di bawah 127 nggak wajib. Kalau 127 atau di atasnya walaupun dikit wajib bayar. Ya. Jika kita lakukan tanpa melihat haulnya, ya, setelah terkumpul sesuai nisabnya langsung dibayarkan. Jika kita lakukan tanpa melihat haulnya, jadi jika telah masuk nisabnya kita bayarkan zakat malnya, apakah zakat malnya sah? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kalau antum sudah punya nisab, ingin mengeluarkan zakat mendahului waktu haul, sah keluarkannya. Ini namanya ta'jilu zakat, menyegerakan zakat. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, menyegerakan mengeluarkan zakat. Tapi nanti pas di haulnya dihitung lagi, bener nggak tadi yang dikeluarkan itu? Gitu. Bisa dipahami ya? Nanti tafsirnya kita akan belajar hitung-hitungan. Tapi Anda minta ada yang pinter ngitung, ya, pakai kalkulator lah. Boleh. Jazakallah khairan. Misalnya ini dikasih contoh, bulan 1 terkumpul 8 juta, bulan 2 20 juta, Masya Allah, lumayan ya. Bulan 3, 4, 5, 6 terkumpul 70 juta, bulan 8 90 juta, Masya Allah, makmur nih hidupnya, pinter nampungnya ini. Apakah yang baru terkumpul 90 juta di bulan ke-8 harus disimpan dulu 1 tahun untuk mencapai waktu haulnya, atau sudah bisa dikeluarkan zakat malnya? Tadi 90 juta sudah nisab belum? Untuk hitungan sekarang belum keluar nisab, belum sampai nisab. Nanti kalau sudah 127 juta baru antum sudah ngitung. Misalnya tahun ini Anda ditransfer nih, wah 120 juta. Antum catat itu awal saya punya nisab di tahun ini, pakai hijriyah, bukan pakai apa? Bukan pakai masehi. Yang tepat kata ulama mengeluarkannya itu sesuai dengan tanggalan hijriyah. Tapi fatwa MUI kita perhatikan pakai masehi. Boleh pakai masehi asal antum kurangi 11 hari. Tapi ngitungnya repot, ya tidak? 11 hari kurangnya setahun. Kalau misalkan antum pakai masehi, terus pakai masehi 1 Januari, keluarkan 1 Januari, keluarkan 1 Januari, enggak tepat. Ya, karena akan berbeda nanti. Makanya pakai kalender hijriyah, maka hijriyahnya harus hafal di sini. Ya, baik. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan orang yang berhutang riba mobil, rumah, namun dia mempunyai harta yang sudah nisab dan haul, apakah tetap wajib zakat? Jazakallah khairan. Nah, antum nanti ketika hari mau bayar zakat, misalkan 5 hari lagi, antum hitung, ya, antum keluarkan dulu buat bayar utang, buat bayar kewajiban antum dan seterusnya. Kalau dengan bayar utang berkurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Ya, jadi ada hitung-hitungannya, ya. Ustadz bertanya, beda dari tema, boleh enggak kita melaksanakan sholat qobliyah setelah mendengarkan azan yang paling duluan azannya? Bolehkah Ustadz kita melaksanakan sholat sunnah? Ini yang kedua ini saja. Jadi kalau kita sholat sunnah dengan azan yang dahuluan, kita lihat sudah masuk waktu belum, itu saja patokannya, bukan patokan azan, ya. Kalau sudah masuk waktu, antum boleh sholat sunnah walaupun di masjid yang dekat rumah antum belum azan. Antum sholat sunnah dulu di masjid, habis itu ke
di masjid, di rumah baru situ ke masjid, ya. Dan bagi ibu-ibu ketika sholat subuh, adzan subuh, ya, kemudian di masjid qomat, dia tidak terikat dengan kewajiban sholat berjamaah, sudah qomat, apakah masih boleh sholat sunnah? Boleh enggak? Nah, boleh apa tidak nih? Boleh, boleh. Makanya ada yang mengatakan nggak boleh, ini sesat, ya, nggak benar. Ada yang memfatwakan seperti itu. Nggak ada kaitannya ibu-ibu sama qomat di masjid. Ini kebalikannya kan. Mohon pencerahannya ya Ustadz, apakah zakat mal kami yang sudah bertahun-tahun ditunaikan dengan bagi-bagi sembako kepada banyak orang secara langsung harus diulang semuanya? Dan jika misalkan kondisi kami sekarang nggak punya uang, apakah jadi hutang kepada Allah yang dibawa ke akhirat? Subhanallah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, bayar zakat itu ada aturannya. Yang kita bayar zakat tadi Anda sudah jelaskan bahwa harta zakat itu milik siapa? Orang miskin, kepunyaan dia sudah. Kita nggak boleh otak-atik. Kasih, kalau misalkan zakat emas, kalau kita bisa potek emasnya, tapi kan tak mungkin dipotek ini. Jadi ya misalkan dihitung aja dengan berapa gitu. Tapi kalau mau dikonversi ke uang, itu nggak apa-apa juga, dikonversi ke uang, tapi tidak kita otak-atik. Kita beli sembako misalkan, itu nggak boleh. Karena apa? Karena orang miskin memang berhak yang dapat itu, dia ngerti untuk apa. Itu sama seperti kan utang, analoginya utang. Misalkan Abu Alif ya punya utang ke saya 3 juta, ya, anak kasih 3 juta, Abu Alif nanti sebulan lagi bayar ya. Ya Ustadz. Kemudian Abu Alif setelah 1 bulan datang ke saya, Ustadz, anak mau bayar utang yang 3 juta, boleh mana akhi? Ya, atau transfer saja deh. Susah saat transfernya, orang jadi sembako. Gimana saya bilang? Aduh, antum keterlaluan. Ya, Anda nggak butuh sembako, Anda butuh uang, dan Anda lebih paham. Begitu juga orang miskin, nggak bisa antum belikan sembako dan seterusnya. Terus gimana? Kalau Anda pilih pendapat tidak sah zakatnya, dan itu utang. Ya, dan kalau belum mampu sekarang, ya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Jadi kalau misalkan nggak mampu juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi berusaha, ya, semampunya untuk menunaikan zakatnya. Nah, oh ya, satu lagi, Ustadz, apakah dana yang sudah digunakan untuk mendaftar haji terhitung sebagai harta yang perlu dizakati? Sebagai informasi, besar dana tersebut lebih dari 100 juta. Barakallahu fikum. Nah, saya tanya, dana haji itu bisa balik lagi enggak? Seandainya enggak balik lagi, ya, tidak dizakati. Karena apa? Karena syarat zakat itu diantaranya, nanti kita akan bahas syarat zakat itu, ada istilah kata ulama seperti yang disebutkan sama para ulama, diantaranya penulis kitab Az-Zakatu fil Islam, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Dia bilang bahwa zakat itu harus milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Ini enggak sempurna kepemilikannya, ya, maka Anda lebih cenderung tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.